Nah, untuk tahu sel itu sebenarnya bagaimana, kita bisa lihat menggunakan mikroskop. Misalkan kita punya preparat, kemudian kita lihat menggunakan mikroskop, ternyata ketika diperbesar, itu tumbuhan tersusun atas ruang-ruang kecil yang kemudian kita sebut sebagai sel. Pada tumbuhan, dia pasti memiliki organel khas, yaitu kloroplas yang berwarna hijau. Misalkan kita lihat struktur yang lain, kita lihat bawang, ternyata dia juga terdiri atas sel-sel yang kecil-kecil seperti ini. Dan itu kita bisa lihat selain tumbuhan, kita bisa lihat contoh preparat sel hewan. Ini contohnya adalah sel otot yang memanjang. Kemudian apa itu sebenarnya sel? Ternyata sel adalah struktur yang kecil, tapi dia memiliki organel di dalamnya. Nah, apa saja organelnya? Yang pertama adalah nukleus. Nukleus itu otaknya, jadi yang berperan dalam pengatur aktivitas sel adalah nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu ada nukleus atau anak inti, dan ada materi genetik atau DNA yang tersusun di dalam kromosom. Selain nukleus, kita juga bisa belajar bahwa ada struktur yang terlihat seperti kantong pipi, namanya adalah retikulum endoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma, ada RE kasar dan RE halus. Yang membedakan adalah struktur yang menempel, ya ini dikenal sebagai ribosom, sebagai tempat sintesis protein. Kemudian ada struktur yang bulat kecil ini disebut lisosom, dari kata lisis. Organel ini fungsinya untuk mencerna atau menghancurkan organel yang sudah tidak dibutuhkan maupun bakteri dan lain-lain. Kemudian yang strukturnya khas seperti ini disebut mitokondria. Fungsinya adalah sebagai penghasil energi. Sedangkan kantong pipih yang ini, yang ada vesikula di ujungnya, ini disebut badan Golgi atau aparatus Golgi. Fungsinya untuk mengemas atau memodifikasi zat yang sudah dihasilkan oleh ribosom berupa protein maupun oleh RNA halus berupa lemak. Jadi disortir di badan Golgi. Kemudian di sel hewan ini juga punya vakuola. Vakuola ini fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, tapi pada sel hewan ukurannya kecil-kecil. Kemudian yang ini adalah sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel. Jadi pada sel hewan, pembelahan selnya dibantu oleh sentriol. Nah, ternyata semua organel ini dilindungi oleh lapisan yang luar ini disebut membran sel. Membran sel ini fungsinya untuk tempat keluar masuknya zat yang akan masuk atau keluar dari sel. Kemudian ternyata semua organel ini juga terletak di dalam cairan yang disebut sitoplasma atau cairan sel. Selain itu, kita belajar sel tumbuhan, ternyata ada struktur yang berbeda antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu ada lapisan lagi yang paling luar, yaitu dinding sel, fungsinya untuk melindungi sel. Jadi setelah dinding baru ada membran sel. Setelah itu vakuola di sel tumbuhan juga berukuran besar, dan ada yang namanya kloroplas atau plasida yang memiliki pigmen hijau. Fungsinya adalah untuk mengubah energi cahaya. Jadi untuk fotosintesis atau untuk menghasilkan makanan yang kita kenal sebagai amilum ataupun glukosa. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar bahwa ada perbedaan struktur organel pada sel hewan maupun sel tumbuhan.